Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurullah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba' rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program kajian fikih online ya, yang diselenggarakan oleh Rumah Quran Sa'adah Kota Bogor ya. Bersama narasumber tetap kita yaitu Ustadz Dr. Haji Muhammad Taufik Hulaimi MA ya. Semoga Ustadz selalu sehat Ustadz ya. Amin. Amin ya Rabbi, dan keluarga tentunya. Ahlan wa sahlan kepada partisipan yang sudah bergabung di ruangan Zoom. Semoga pagi hari ini menjadi hari yang diberkahi oleh Allah SWT di hari Jumat ya, hari terbaik ya untuk melakukan amal-amal soleh, Sayyidul Ayyam, penghulu para hari-hari ya, penghulu hari-hari yang lain. Kita awali hari Jumat ini diantaranya dengan thalabul ilmi, mengkaji fikih ya, mengkaji ilmu fikih, usul fikih ya bersama gurunda kita. Insya Allah pagi hari ini kita akan sama-sama mempelajari sebuah fikih yang mungkin jarang kita dengar ya, fikih ma'alat ya, fikih ma'alat. Pekan lalu kita sudah menyimak kajian fikih prioritas ya, atau fikih awalawiyah, 2 sesi, 1 dan 2 ya. Hari ini kita akan beranjak kepada fikih ma'alat, masih dalam rangkaian kajian serial Manhajiyatul Ijtihad ya, Manhajiyatul Ijtihad. Kalau nggak salah tinggal satu lagi fikih tanzil Ustaz ya. Ya, insya Allah. Kalau nggak salah tinggal satu fikih tanzil. Apakah fikih ma'alat ini cukup 1 sesi atau 2 sesi Ustaz? 1 sesi aja, Ustaz. 1 sesi karena pelengkap ya? juga ini. Pelengkap ya, baik Ustaz. Baiklah, Ibu Fillah Rohimullah, kita segera mulai acara kita. Mari kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Semoga kita semua sehat walafiat, terhindar dari wabah COVID ya, dan atau bahaya-bahaya lain. Ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Ustaz Taufik Hulaimi, kami persilakan untuk memberikan materi tentang fikih ma'alat. Falyatafadhal mashkura. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama alhamdulillahirrahmanirrahim, marilah kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah. Insyaallah pada hari ini kita akan berbicara tentang fikhu al-ma'alat. Memang agak aneh didengarnya, karena jarang sekali, termasuk para asatidz juga saya kira jarang mendengar fikhu ma'alat, karena ini memang sebuah istilah yang lebih khusus lagi. Fikhu ma'alat. Nah, apa itu fikhu ma'alat? Kita lihat hari ini. Fikhu ma'alat sebetulnya juga ada hubungannya dengan fikih waqi'. Fikhu ma'alat ada hubungannya dengan maqasid syariah.
Dan fikih ma'alat juga ada hubungannya dengan fikih nusus. Nah, namun yang disayangkan kita ini hidup di zaman pertama takwil jahili. Banyak orang yang kapasitas ilmunya tidak cukup tapi sudah sangat berani berbicara tentang hukum, tentang agama. Kenapa? Mereka melupakan mengutip, menukil, berpendapat sendiri. Yang kedua, kita hidup di zaman intihalul mubtilin. Orang-orang batil yang menginginkan agama, pemahaman agama ini jangan sesuai dengan Islam, tapi sesuai dengan keinginan mereka. Gitu. Intihalul mubtilin. Yang ketiga, kita hidup di zaman tahriful ghalin. Orang yang pokok berpikiran keras sehingga kehilangan hikmah, kehilangan maqasid. Memang kita hidup di zaman tiga itu. Dan tiga hal tersebut disebutkan oleh hadis. Tahriful ghalin. Yang kedua, ta'wilul jahilin. Yang ketiga, intihalul mubtilin. Nah, kita bagaimana? Kita kembali kepada apa yang dipahami oleh para ulama dengan membiasakan menukil. Jangan sampai tahriful ghalin. Karena kita, nanti akan saya jelaskan di tahriful ghalin. Pokoknya ini sesuai sunnah. Sesuai sunnahnya tidak melihat maqasid, tidak melihat ma'alat, tidak melihat muazana. Pokoknya apalagi berlindung di kalimat sunnah hanya untuk melanggengkan sebuah kekuasaan, yaitu kerajaan Saudi. Saya kira tidak tepat. Nah, silakan dilihat apa yang terjadi. Bahkan yang mengerikan ketika peristiwa Libya ya, ada orang jadi imam, jamaahnya banyak, ternyata pokok keras sekali dalam beragama, ternyata agen Mossad. Gitu. Dan terjadi di Libya. Gitu. Maka kadang-kadang mari kita mengukurnya dengan akal sehat kita. Ada sekarang akal sehat nggak usah dipakai, pokoknya nggak bisa, harus pakai akal juga. Nah, takwilul jahilin bahaya lagi. Kembali kepada Quran dan Sunnah tanpa pemahaman ulama, wah banyak sekali. Saya bilang, wah ini salahnya di sini. Kenapa? Bukan saya mengatakan salah, karena menurut Imam Nawawi begini, karena menurut Imam Ibnu Hajar begini, karena menurut para a'imah begini. Kenapa dia berpendapat seperti itu? Jadi memang juga ini musimnya juga ya. Kadang-kadang nggak belajar agama dari awal, terpaksa dia situasi membuatnya harus jadi ustadz, akhirnya tidak masalah kalau memang terus belajar, tapi masalahnya kan belajar juga bikin orang nggak betah. Yang ketiga tadi intihalul mubtilin, yaitu kaum liberal. Sekarang kita musimnya kaum liberal, gitu kan. Nah, semua agama benar. Nah, maka kita berkepentingan untuk memahami al-Islam ini sebagaimana adanya. Tidak ditambah, tidak dikurang. Maka hari ini kita akan lihat apakah yang sunnah, yang mana yang sunnah. Yang mana yang sunnah. Nah, jadi saya tidak berlebihan kalau mengatakan kita sama-sama ingin sunnah. Tapi sunnahnya jangan yang diarahkan atau sunnah yang salah arah. Dua-duanya nggak benar gitu. Nggak benar. Sunnah salah arah atau sunnah diarahkan merugikan umat Islam. Merugikan umat Islam. Nah, kita lihat, saya share sebuah slide. Sesungguhnya yang kita lakukan dari pertama fikih nusus, fikih waqif, fikih nusus, fikih maqasid, semuanya itu dalam rangka memperbaiki pemahaman, dan kita harus menjelaskan fikih muazana, fikih ma'alat, fikih aulawiyat. Kemudian nanti ada fikih tanzil. Ada fikih tanzil. Nah, saya kira untuk admit yang baru masuk, tolong di admin ya. Karena saya jadi sibuk admit terus nih. Nah,
Bapak-bapak dan ibu-ibu, fikih ma'alat kalau bahasa Indonesia. Nggak apa-apa, kita terjemahkan fikih ma'alat. Menimbang efek dari sebuah perbuatan berdasarkan maslahat dan mafsadah yang ditimbulkan. Jadi di sini tidak boleh menimbang sebuah perbuatan tapi tidak berdasarkan maslahat dan mafsadah. Maka saya kasih garis bawah berdasarkan maslahat dan mafsadah yang ditimbulkan. Mafsadah-mafsadahnya sesuai yang Allah gariskan. Jadi masalah mafsadah ini sesuai dengan syariat, jangan sampai berdasarkan hawa nafsu. Nah, permasalahan umat ini, permasalahan umat yang tadi saya sebutkan, kita berhadapan dengan harfiah nusus. Mengamalkan Al-Quran dan Sunnah tanpa melihat efek dari perbuatan dengan dalil sesuai Al-Quran dan Sunnah. Tidak usah ikuti, itu tidak sesuai Quran. Quran bilang haram, haram titik nanti. Nah, maka sering dituduh itu tidak sesuai Sunnah. Al-Sunnah bilang haram, padahal fikih ma'alat, ya fikih ma'alat, bisa jadi haram jadi halal, halal jadi haram. Tidak sesuai Sunnah. Bahkan dengan beraninya seorang mengatakan, seandainya, ini saya bin Bas mengatakan begini, seandainya Abu Bakar tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, saya akan mengambil Quran dan Sunnah dan tidak mengambil pendapat Abu Bakar. Itu adalah ketidaksopanan terhadap seorang sahabat bernama Abu Bakar As-Siddiq. Bin Bas mengatakan seperti itu. Jadi saya bilang ini, mohon maaf. Yang mengkritik bin Bas bukan saya. Yang mengkritik bin Bas para ulama. Di antara Dr. Qaradawi. Dr. Qaradawi mengkritik keras tentang, tapi Dr. Qaradawi membahasnya sangat halus. Tapi isinya keras. Di antaranya mengkritik dari fikih ma'alat. Coba Anda bayangkan. Seorang bin Bas mengatakan, kalau tidak sesuai Quran dan Sunnah, saya tidak ikut Abu Bakar. Saya bilang itu Quran dan Sunnah pemahaman bin Bas, lebih baik pemahaman bin Bas atau pemahaman Abu Bakar? Pemahaman Abu Bakar. Saya lebih baik meninggalkan pemahaman bin Bas, walaupun mengaku itu adalah pemahaman Quran dan Sunnah. Mohon maaf, karena memang saya lihat ini sudah kemana-mana. Saya sangat menyayangkan, dan saya berharap ini umat Islam atau provokator gitu ya. Kemarin bukan bin Bas provokator ya, bukan. Tapi ada di Indonesia. Kenapa kalian mengatakan rahimahullah untuk Ali Zabir? Bukankah Ali Zabir itu bukan manhaj sunnah? Subhanallah. Bilang rahimahullah ke Ali Zabir, dia nggak boleh. Ada apa umat ini? Ini masalahnya harfiah nusus. Menganggap pemahaman mereka lah yang dimaksud Rasulullah. Nah ini juga bermasalah. Saya punya catatan khusus tentang kesalahan sunnah salah arah. Atau sunnah diarahkan. Permasalahan umat harfiah nusus. Mengamalkan Quran dan Sunnah tanpa melihat efek dari perbuatan dengan dalil sesuai Quran dan Sunnah. Enggak, saya bilang, ini sesuai Quran dan Sunnah atau sesuai Quran dan Sunnah pemahaman Anda? Gitu. Mana yang kita ambil secara jujur, secara akal? Pemahaman Abu Bakar tentang Quran dan Sunnah atau pemahaman bin Bas yang mengatakan kalau tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, Masya Allah, Abu Bakar tidak sesuai Quran dan Sunnah. Jadi dari makhluk di sini bermasalah. Apalagi Ustadz, saya mengatakan saya pribadi, janganlah berpendapat. Ini Masya Allah berpendapat langsung. Kadang-kadang bukan bidangnya dia berpendapat. Definisi, nah banyak definisinya. Apa sih al-ma'alat? Al-ma'alat, efek yang ditimbulkan dari perbuatan setelah terjadi. Jadi, ini ma'alat itu nanti, kalau perbuatan ini terjadi, apa efeknya? Jadi, kalau terjadi, perbuatan ini apa efeknya? Itu secara bahasa, ma'alat. Ma'alat itu roja'a yarji'u. Maksudnya efek yang ditimbulkan. Kan efek itu apa kita nembak ke situ balik ke sini gitu. Maka haruju ma'alat itu. Maka efek yang ditimbulkan dari sebuah perbuatan seandainya terjadi. Setelah perbuatan itu terjadi, ya seandainya seperti itu. Namun secara istilah mengamati efek yang akan timbul
atau yang akan ditimbulkan dari sebuah perbuatan apabila terjadi, dan mengamati pengaruhnya, kemudian mempertimbangkan dan menentukan hukum berdasarkan pengamatan ini. Contoh gini, nanti ada contoh. Apakah sunnah? Rasulullah melakukannya. Rasulullah melakukannya. Apakah sesuai Quran? Al-Quran mengajarkannya. Makanya permasalahan kita diantaranya fikih nusus. Fikih nususnya terlalu terlalu sempit. Dalam bahasa hadis itu apa? Sufahaul ahlam. Wawasannya terbatas. Dalam bahasa fikih, dalam bahasa hadis apa? La yatajawazuna tarokihim. Jadi diamati, ini kira-kira kalau terjadi gimana? Contoh kalau dalam kasus dalam di zaman Rasulullah SAW nanti ada, saya sebutkan saja. Rasulullah mengamati, seandainya Ka'bah itu dirubah sebagaimana Ka'bahnya Nabi Ibrahim ketika Quraisy baru masuk Islam, Rasulullah memprediksikan ini kalau terjadi akan menimbulkan Quraisy kembali kepada kekufuran. Kalau begitu ya sudah, pending dulu. Padahal perintah. Imam Malik diminta pendapatnya. Imam Malik sekarang sudah tiba waktunya kita akan merubah Ka'bah. Namun kata Imam Malik, jangan. Kenapa? Saya khawatir nanti orang dengan mudah merubah-rubah Ka'bah. Imam Malik. Rasulullah mengajarkan seperti Imam Malik memahami seperti itu. Jadi jangan sampai, ini tidak sesuai sunnah. Sunnahnya bilang, renov Ka'bah, renov. Apapun yang terjadi. Kan masalah. Makanya hadis 73 golongan. Apapun yang terjadi, umat pecah belah, peduli amat. Ini alatnya nggak ada. Bahkan saya pernah mengatakan, Dr. Korti mengatakan, saya menyayangkan hadis ini. Hadis ini diperselisihkan. Bahkan banyak yang mendhaifkan. Tapi seakan-akan hadis itu hadis mutawatir. Mengalahkan segalanya. Makanya, tolong lihat ma'alatnya. Efek yang diberikan. Pecah umat. Yang menariknya lagi, efek yang ditimbulkan, asyidda'u 'alal kuffar ruhamah baina la asyidda'u 'alal mu'minin ruhamah bainal kuffar. Ini apa? Tolong dong pakai akal sedikit gitu. Nggak apa-apa, sedikit juga mending kalau pakai. Kalau nggak pakai sama sekali kan bahaya. Definisi yang lain, ma'alat pengamatan akal. Akal memang. An-nadhrah al-aqliyah. Maka saya pernah mengatakan sebelumnya, tolong, ini harus apa? Difahami oleh akal. Makanya kemarin ketika, bukan di sini saya kira, dalam bab rambu memahami sunnah. Pengamatan akal dan prediksi terhadap apa yang akan terjadi di masa depan sebelum benar-benar terjadi. Jadi pengamatan sebelum benar-benar terjadi. Kalau terjadi lain lagi. Kadang juga berdasarkan pengalaman. Dulu begini, terjadi begini. Dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pengamatan tersebut. Saya kasih contoh saja lah. Harfiah nusus. Demokrasi haram. Rasulullah tidak demokrasi. Selesai. Demokrasi haram. Efek yang ditimbulkan sekarang. Umat nggak berdaya. Umat nggak berdaya. Umat nggak berdaya. Sekarang undang-undang apapun nggak bisa diapa-apain. Lemah kita. Di parlemen udah nggak ada orang. Yang baik cuma dikit. Nah, tidak memprediksikan apa yang terjadi terdepan. Nah, jadi kadang-kadang di pengamatan akal dan al-istisyraqiyah, prediksi terhadap apa yang akan terjadi di masa depan sebelum benar-benar terjadi. Dan mengambil keputusan. Nah ini kadang-kadang nanti ada kaidah ad-dharar yuzal. Ad-dharar yuzal itu pengamatan ke depan juga. Nanti terjadi gimana? Bahaya. Ini bahaya kalau begini. Berarti ma'alat. Makanya dalam fikih vaksin kan begitu juga. Ini kalau tidak divaksin bahaya nggak? Kalau divaksin efeknya gimana?
Apalagi yang namanya vaksin itu kan mengenal uji klinis gitu. Jangan sampai menimbulkan bahaya. Nah, definisi lain, fikih mu'alad adalah menetapkan suatu hukum atau kebijakan. Kenapa ada kebijakan? Karena Islam itu mengenal yang namanya sebuah ad-daulah. Ada, makanya ada siasat syariah. Siasat syariah itu mengatur negara dengan aturan Islam. Ada siasat syariah. Atau kebijakan berdasarkan akibat yang akan terjadi atas suatu peristiwa sesuai atau tidak sesuai dengan maqasid syariah. Nah, ini saya penting sampaikan. Misalkan gini, berarti jihad nggak ada dong. Kenapa? Kan jihad menimbulkan kematian. Ma'alatnya tidak sesuai dengan syariah. Karena syariah itu di antara paling tinggi hifdzuddin. Makanya kemarin ada fikih muwazanah. Jadi tidak bisa fikih ma'alat saja. Ada fikih muwazanah, ada fikih yang lain. Ada fikih prioritas dan yang lainnya. Hukum yang ditentukan, nah baik merubah hukum boleh menjadi tidak boleh atau sebaliknya merubah apa? Ini boleh jadi tidak boleh. Satu daro'i. Tidak boleh jadi boleh. Fathu daro'i. Makanya sekali lagi harfiah nusus. Pokoknya haram titik. Nah boleh. Atau harfiah hukum. Nggak boleh juga. Kenapa? Karena tidak sunnah. Ayo kita kalau mau, ayo kita sunnah jangan salah arah. Ayo kita berbicara sunnah, tapi jangan salah arah. Atau yang lebih bahaya lagi diarahkan. Ayo. Nah, jadi fikih mu'alad terkadang haram jadi boleh, boleh jadi haram. Kenapa? Prediksi. Ad-darurat tubihul mahdurat. Itu kan termasuk mu'alad nanti. Nah, kesimpulan definisi. Nah, saya menyimpulkan dari berbagai. Jadi ada beberapa ceramah ya tentang ma'alat, Dr. Qosir. Kemudian dari beberapa tulisan saya menyimpulkan memprediksi dan menimbangnya sesuai maslahat dan mafsadat dalam timbangan syariat. Kemudian menentukan hukumnya. Prediksi dilakukan sebelum perbuatan terjadi. Terkadang merubah hukum. Jadi ketika hukum akan ditetapkan, prediksinya gimana? Maslahah, mafsadah. Kalau maslahah, oke. Kalau mafsadah, jangan. Gitu. Dan banyak contohnya. Kenapa sih? Dalam Al-Quran dilarang. Seorang muslim, mukmin berada di tengah-tengah kafir, nggak mau hijrah. Ketika kenapa kamu? Oh, kan kami ini terdolimi, kami tidak bisa beriman. Kenapa nggak pindah? Fardullah wasi. Apa yang dipertimbangkan? Prediksi. Nanti kalau kelamaan di situ, apa yang terjadi? Akidahnya berubah. Kenapa Rasulullah mengizinkan Abu Bakar untuk bersedekah dengan seluruh hartanya dan tidak mengizinkan untuk orang lain? Karena yang lain diperkirakan imannya berkurang, nggak kuat dengan kemiskinan, nggak boleh. Kalau Abu Bakar dibolehkan. Kenapa? Karena Abu Bakar kalaupun keluarganya miskin, nggak bakalan merubah keimanannya. Gitu. Malah. Prediksi ke depan. Jadi kita harus bijak dalam hal ini. Nah, mana yang sesuai sunnah? Memperhatikan ma'alat atau harfiah nusus? Jelas harfiah nusus tidak sunnah. Jelas harfiah hukum tidak sunnah dalam hal ini. Rasulullah melakukannya kok. Mari kita jujur dengan apa itu sunnah. Rasulullah melakukannya, Rasulullah menyuruhnya. Ini adalah bagian dari sunnah, tapi tidak salah arah. Tapi tidak salah arah. Jadi kadang-kadang mohon maaf, saya kadang-kadang mendengar ceramah, udah dia salah, memvonis orang lain dengan kata-kata kasar. Ya Allah, orang ini gimana sih? Mohon maaf, saya pernah melihat perdebatan antara dua orang ya. Satu menghina. Masa ada orang, ada ustadz terkenal, gaya bahasanya sampai gitu-gitu. Sampai ya menunjukkan menghina. Ustadz terkenal mengatakan hukum tidak berhubungan dengan alat. Saya bilang yang bodoh yang berbicara. Kenapa? Emang hukum tidak berhubungan dengan alat. Waktu itu membahas masalah musik. Emang ada hukum berhubungan dengan alatnya? Nggak ada. Hukum itu berhubungan dengan amal perbuatan. Akhirnya, ala kulli hal, dalam hal ini,
Mana yang sesuai sunnah? Memperhatikan ma'alat atau harfiah nusus? Jelas memperhatikan ma'alat adalah bagian dari sunnah. Al-Quran dan sunnah mengajarkan fikih ma'alat. Mau diapain lagi? Masa nggak dibilang sesuai sunnah? Gitu. Ya. Makanya 73 golongan, satu di surga, umat pecah belah. Lihat kalau begitu apa arti hadis ini? Jangan dipaksakan. Subhanallah, subhanallah, sangat menyedihkan. Ini terjadi di Masjidil Haram. Masjidil Haram. Ketika Syekh Alawi Al-Maliki, orang Indonesia yang ada di Mekah itu, meninggal karena dituduh pelaku bid'ah ketika disolatkan di Masjidil Haram diizinkan imam Masjidil Haram mundur, nggak mau nyolatin. Kenapa? Ahlul bid'ah. Sampai derajat imam Masjidil Haram. Pertanyaannya, apakah ada kepastian dalam masalah bid'ah atau tidak? Nggak ada kepastian. Kenapa tidak mau? Jadi tidak memperhatikan ma'alat. Apa umat pecah belah peduli amat. Nah, ini Al-Quran dan Sunnah. Saya akan lihatkan bagaimana Al-Quran berbicara fikih ma'alat. Bagaimana Al-Quran berbicara fikih ma'alat. Sebentar supaya mudah. Jadi Al-Quran Sunnah mengajarkan fikih ma'alat. Jangan sampai, nggak ada nih dalam Quran. Nggak ada atau tidak tahu ada. Beda kan? Tidak ada dengan tidak tahu ada. Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa? La'allakum tattaqun. Ma'alat. La'allakum tattaqun. Pertimbangan ma'alat. La'allakum tattaqun. Namun sayang hadis ini dipakai oleh seorang menteri yang sok tahu bicara agama. Berarti menurut ayat ini semua agama benar. Kenapa? Ayyuhan nas. Nas kan tidak beriman. U'budu rabbakum. Sembahlah Tuhanmu masing-masing. Ya Allah. Itulah subhanallah. Intihal ta'wilul jahili itu kayak begitu. Orang jahil mengatakan berarti ayat ini semua agama benar. Kenapa kalian menolak semua agama benar? Buktinya Allah pakai anas di situ, tidak pakai. Ketika pakai anas nggak menyebutkan Allah, ubudu rabbakum. Ketika ya ayyuhalladzina amanu ubudullah. Ketika anas rabbakum berarti semua agama benar. Sembahlah Tuhan kalian masing-masing. Allah juga nggak marah disembah. Ada Tuhan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makanya ta'wil jahil kayak begitu. Udah jadi pejabat, kemudian berbicara agama, ta'wil jahilin, ya Allah. Yang mudah-mudahan Allah perlihatkan kepada kita, kalau tidak bertaubat, perlihatkan kepada kita seperti Allah perlihatkan kepada kita tentang Fir'aun. Nah, la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Ini juga la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam. Kenapa sih kita puasa? La'allakum tattaqun. Tidak ada sesuatu perbuatan yang Allah perintahkan kecuali efek sampingnya adalah untuk kebaikan manusia. La'allakum tattaqun. Wala taqulu amwalakum bainakum. Kenapa? Tidak boleh memakan harta secara dzal bil batil. Nanti efeknya kalian akan maju ke mahkamah ngebohong lagi. Wa tudlu biha ilal hukam. Nah, jadi ada efek keburukan yang ditimbulkan dari melanggar aturan-aturan yang Allah gariskan. Lihat, ketika zaman Rasulullah, para sahabat menunjukkan keimanannya, Pak, berhala dicaci. Berhala dicaci. Akan tetapi Abu Jahal datang ke Abu Thalib. Abu Thalib, kalau Muhammad masih menghina Tuhan kami, bukan Tuhan ya, bukan Rob. Tuhan kami, sesembahan kami. Karena beda antara Rob dengan Tuhan ya. Rob dengan Tuhan. Rob itu maha pengatur. Kalau Tuhan hanya disembah, nggak pakai mengatur. Ya disembah nggak pakai mengatur, berhala Tuhan. Padahal Tuhan itu disembah dan maha mengatur. Maka di Indonesia Tuhan itu Tuhan. Yaitu yang disembah. Ya patung, kerbau jadi Tuhan semuanya. Kenapa? Nggak mengatur.
Makanya Rob itu disembah dan mengatur. Ketika itu Abu Jahal datang. Rasulullah, Abu Talib bilang sama anak pamanmu itu, anak ya, keponakanmu, apa? Kalau dia menghina berhala kami hina Allah. Akhirnya wala tasubbul ladina yad'una min dunillah, jangan menghina sesembahan orang yang musyrik. Kenapa? Efeknya mereka akan mencaci Allah adwan bi ghairi ilmin. Fayasubullah, maka ya sudah kata Rasul jangan. Kenapa? Ada prediksi ma'alat ke depan. Falamma qada Zaidun minha wa qara zawwajnakaha. Kenapa Allah memerintahkan Rasulullah menikahi Zainab binti Al-Jahsh setelah dicerai oleh Zaid? Likaila yakuna lil mu'minina haraj. Jangan sampai ke depannya mereka ada haraj, apa? Masalah hukum yang berkenan dengan anak angkat. Jadi anak angkat itu nggak ada hukumnya, nggak ada waris, nggak ada yang lain. Dan di sini kan dalam masalah ini Zaid anak angkat Rasulullah. Bahkan sekarang Zaid bin Muhammad, Zaid semua dianggap anaknya Rasulullah SAW. Kemudian ketika Zaid menikah dengan Zainab, Allah dan qadarullah Zaid bercerai dengan Zainab, Allah memerintahkan untuk Zainab dinikahi Rasulullah. Kenapa? Membatalkan, menghapus hukum tabannin, hukum adopsi. Maksudnya yang berkenaan dengan pernikahan. Masa menikahi mantan istri anaknya, nah bukan anak adopsi, bukan anak, beda hukumnya. Likaila yakunu harajan alal mu'min. Kutiba alaimu qital. Kenapa Allah mewajibkan perang kita? Wa huwa kurhun lakum. Bahkan kita itu benci yang namanya qital. Kita menghadapi kematian, siapa yang suka? Kenapa diwajibkan? Karena kalau tidak ada kita, bisa jadi agama ini hancur. Bukan agama yang hancur. Bisa jadi orang yang tidak beriman menguasai yang beriman, akhirnya memaksa yang beriman untuk tidak beriman. Itu yang jadi tujuan. Prediksi, kalau tidak ada kita, nanti kalian menjadi kafir semuanya. Gitu. Dan terbukti di zaman sekarang, minoritas muslim di negara manapun selalu ditindas. Selalu ditindas. Yang menarik lagi, yang tidak beriman membentangkan kekuasaannya kepada negara-negara muslim, sehingga yang berkuasa adalah ya kebanyakan yang mengikuti perintah mereka, sehingga terjadi ribut terus. Dengan siapa? Dengan mereka yang menginginkan al-Islam. Rusulan mubasyirin wa mungdirin li'alla yakuna lina 'ala hujjatun ba'da rusul. Kenapa sih diutus para rasul? Mubasyirin, memberi kabar gembira, mungdirin, kalau tidak menerima masuk neraka, nanti di akhirat jangan sampai ada alasan. Kenapa tidak beriman? Oh, nggak ada rasul kok. Kan sudah diutus rasul. Kenapa ada kisos? Walakum fil hayati hayatun ya ulil albab. Kisos itu ma'alat. Kalau tidak ada kisos, banyak pembunuhan. Kalau ada kisos, akan terjaga kehidupan. Maka walakum fil kisos hayatu ya ulil albab. Kisos itu disyariatkan untuk menjaga kehidupan. Jangan sampai banyak yang membunuh. Sekarang, berapa tahun sih membunuh? 20, cuma 20 tahun saja, jabret dibunuh. Selesai. Serahkan diri. Coba kalau kisos, dibunuh dan dibunuh. Siapa bunuh, dibunuh. Mikir dia. Walakum fil qisas hayatu ya ulil. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, kata Rasulullah. Jangan ra'ina itu apa? Tunggu kami, ra'ina. Padahal itu adalah kalimat yang dekat dengan makna menghina. Kenapa tidak boleh? Karena nanti salah paham akhirnya menggunakan kalimat yang menghina. Maaf. Nah, jadi banyak sekali sebetulnya ayat Quran. Ini ayat-ayatnya disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi tentang al-ma'alat. Ya bukan saya, Al-Imam Asy-Syatibi. Kemudian bagaimana al-ma'alat dalam sunnah? Nah, tidak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata al-khafu an yatahaddatsa an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Para sahabat Rasulullah, Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul itu dah
kesal sekali sahabat. Bunuh saya Rasulullah. Dia yang menghembuskan isu tentang hadisul ifki yang berkenaan dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dia yang membuat isu tentang peperangan yang pernah terjadi perseteruan antara Aus dan Khazraj gara-gara Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay kata sahabat, bunuh ya Rasulullah. Enggak, kata Rasulullah. Kenapa? Prediksi. Seandainya saya bunuh, nanti orang bilang Muhammad membunuh temannya. Fikih ma'alah. Yang kedua, tidak merubah Ka'bah agar sesuai dengan bangunan Nabi Ibrahim. Jadi ada perintah, rubah tuh Ka'bah sesuai dengan bangunan Nabi Ibrahim. Sayyidah Aisyah berdiskusi bertanya kepada Rasulullah. Iya, sebetulnya masalahnya kaum kamu. Dulu ketika bangun Ka'bah nggak punya uang, jadi begini, Hijar Ismail keluar. Laula annaka. Kenapa Rasulullah tidak melakukan? Khawatir Quraisy kembali ke dalam kekufuran. Laula annaka umaki hadisu ahdihim bi kufrin la asastu al bait ala qawaid. Jadi kata Rasul enggak, kita pending. Tadi sudah Imam Malik. Kemudian tidak memarahi seorang yang kencing di masjid. Ketika lagi duduk-duduknya sahabat ada orang Arab kencing di masjid. Udah kesal semua orang, biarin katanya. Kenapa? Udah biarin aja. Kenapa? Karena masalahnya kalau bisa jadi justru dia berhenti, bisa jadi dia lari kemana-mana, bisa jadi najisnya kemana-mana, akhirnya udah biarkan di situ, nanti disiram saja. Karena jangan sampai menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Jadi, ini juga hadis tentang saya nggak mau begini, saya mau sholat terus-terusan. Rasulullah melarang. Kenapa? Kalau ibadah itu terlalu keras, bisa jadi bosan, jenuh, kemudian nggak mau ibadah lagi, males udah. Prediksi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang prediksi dalam kebijakan politik, Rasulullah mengatakan, saya kadang-kadang agak aneh, tidak ada politik dalam Islam. Wah, ini kayaknya nggak baca Quran. Kalaupun baca Qurannya hanya harfiah saja. Lihat kebijakan politik Rasulullah SAW. Di Mekah tidak mengizinkan jihad ketika di Mekah. Tidak ada jihad di Mekah. Kenapa? Bayang nggak kalau jihad di Mekah? Habis lah. Habis. Musuh dalam keadaan seperti itu diumumkan jihad, mukmin 70 orang ya habis. Kan kita beriman, Allah nolong kita. Iya sih, Allah nolong kita. Cuman kan ittihadul asbab, aturan akal itu harus terpenuhi. Kenapa ketika Rasulullah pulang dari Taif meminta perlindungan dari Mut'im bin Adi? Padahal Mut'im bin Adi aja kafir, meminta perlindungan. Bukankah berlindung hanya kepada Allah? Kenapa? Kalau enggak, bisa jadi Rasulullah dibunuh. Akhirnya kan Abu Jahal mau Muhammad masuk ke Mekah, bunuh. Ini gimana? Wah, bahaya. Akhirnya Rasulullah berlindung dengan siapa? Mut'im bin Adi. Perjanjian Hudaibiyah, subhanallah. Sahabat pada marah waktu itu, pengennya perang sahabat. Kata Rasul jangan. Kenapa? Karena Islam dalam keadaan damai akan mudah diterima oleh orang yang tidak beriman ketika mereka tidak diganggu pemahamannya oleh orang-orang kafir. Maka perjanjian Hudaibiyah itu berdasarkan ma'alat. Akhirnya Umar yang paling tidak setuju. Datang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah agama kita ini agama yang hak? Kenapa kita memberikan kehinaan kepada agama ini dengan tidak mau berhadapan dengan Quraisy? Gimana para sahabat nggak ini jauh jalan sampai ke sebelum Mekah akhirnya apa? Tidak jadi haji. Perjanjian Hudaibiyah. Kenapa Rasulullah melihat ma'alat? Rasulullah melihat ma'alat. Maka Al-Quran Sunnah mengajarkan ma'alat. Terus kita makanya jangan sampai harfiah nusus. Pokoknya Allah mengatakan
kita dilindungi, kita beriman, kita hak, ayo perang. Dulu Rasulullah tidak melihat seperti itu. Jadi jangan sampai menyangka ini begini, ini begini. Nanti dulu ada pertimbangan ma'alat. Biasanya bertanya begini, siapa yang menentukan? Siapapun di zaman sekarang yang ditunjuk atau dipercaya untuk menentukan hal-hal tersebut, di situ yang mereka yang apa? Yang menentukan. Urgensi fikih ma'alat. Menetapkan hukum, sikap, dan keputusan secara tepat. Ini pokoknya kita ini kan beriman. Allah pasti tolong kita. Nanti dulu yang beriman, Allah pasti tolong kita itu sesuai dengan perhitungan sebab akibat juga. Kalau jumlahnya 70 ngelawan 10.000 ya nggak bakalan menang. Rasulullah ya di Mekah begitu. Mengantisipasi munculnya bahaya dan dampak negatif akibat ini. Jadi di sini lihat, oh ma'alatnya seperti apa. Memang tidak ilmu yang dibutuhkan bukan hanya sekedar ilmu syariat. Ilmu ya masalah ilmu politik, masalah prediksi ke depannya seperti apa. Terkadang ma'alat ini mempertimbangkan apa? Mafsadah yang lebih besar, maslahat yang lebih besar. Fikih ma'alat. Nah, kemudian fikih ma'alat menggunakan pendekatan analisa untuk membuat kesimpulan. Maka perlu memiliki, sebetulnya panjang nih dalam masalah bagaimana cara menentukan ma'alat. Cuma saya hapus karena terlalu teori dan kita hanya bisa harapannya tolong pahami. Kemampuan memahami sunnah kauniyah, bukan sekedar sunnah dan hadis, sunnah kauniyah. Memahami karakter sosial masyarakat. Kemampuan menganalisa dan merangkai masalah, membuat analog dan menguji hipotesa. Jadi di sini juga dibutuhkan sunnah kauniyah. Jangan sampai ittihadul asbabnya nggak paham. Nah ya kalau 10 lawan 1.000 nggak bakalan menang lah gitu. Nanti ada pertimbangan. Kemudian jazakumullah roadmap fikih ma'alat, analisa yang benar. Ini analisa kan butuh ilmu-ilmu yang luas. Kalau memang sekarang masalah vaksin ya ilmunya tentang kesehatan. Ini ada chip atau tidak itu juga butuh analisa yang tepat. Prediksi yang benar. Berdasarkan analisa ada prediksi yang benar. Menimbulkan keputusan yang benar. Kalau hukum-hukumnya tepat. Kalau sikap-sikapnya tepat. Fikih. Jadi jangan sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pokoknya ngomong segalanya. Setelah ditangkap nangis-nangis. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, ada analisa yang tepat, yang benar, ada prediksi yang benar, melahirkan keputusan yang benar. Tadi analisa yang benar kan fikih waqi nanti. Fikih waqi, fikih nusus, semua dikumpulkan. Nanti prediksinya gimana? Bertambah ada prediksi ini, ada pertimbangan masalah-masalah yang sesuai dengan syariat. Setelah itu baru diputuskan. Satu lagi nanti adanya fikih tanzih. Fikih, prinsip fikih yang menggunakan fikih ma'alat. Ini dalam usul fikih ada namanya saddud dzara'i. Lihat prinsip saddud dzara'i sederhana. Halal tapi haram. Oh kan kata Quran, kata sunnah halal tapi haram karena prediksi melahirkan haram. Kok haram? Kan halal situasinya. Situasinya. Saddud dzara'i. Apa hukumnya? Nonton sepak bola Piala Dunia jam 2 malam. Yang mana setelah itu terlambat datang ke kantor. Yang haram jadinya. Karena nonton sepak bola boleh. Bukan masalah sepak bolanya. Melahirkan terlambat ke kantornya. Ini yang nggak boleh. Saddud dzara'i.
Diprediksi kalaulah hadir ke lapangan bola pada main judi dengan hasil pertandingan sepak bola, apa hukumnya nonton bola di masuk stadion? Bukan masalah halalnya, masalah prediksi terjadi judinya. Gitu kan? Nah, Fathul Dzara'i. Fathul Dzara'i itu dibalik. Haram jadi halal. Haram jadi halal. Sama aja partai Islam sama partai Islam. Saya bilang sini jangan dulu. Fathul Dzara'i. Kenapa? Fathul Dzara'i ini diprediksi yang calon mukmin tuh kalau berkuasa akan mengurangi mafsadah-mafsadah yang ada. Tapi kalau calonnya kafir bisa memperluas mafsadah yang ada. Karakter masyarakatnya ini kalau dibayar bisa mau memilih. Sudah dibayar saja. Makanya kata siapa? Kata Gus Baha apa? Membeli kemenangan atau money politik? Saya sering ditanya, bagaimana money politik? Money politik atau menjaga suara? Kenapa? Kalau sudah pengen milih kita, kemudian dia hanya minta untuk menjaga pilihannya, nggak kemana-mana, itu kan jaga suara, bukan merubah kebijakan. Adanya Fathul Dzara'i. Apa Fathul Dzara'i? Haram, tapi jadi boleh. Kenapa? Ada situasi, ada prediksi maslahat mafsadah yang lebih besar. Wah, ini tidak sesuai. Iya sih, benar. Tidak sesuai dalam kacamata yang sempit. Dipakai. Subhanallah. Ketika perang. Saya kasih contoh ya, perang. Perang Khandaq. Bani Ghatafan itu jumlah pasukannya banyak. Ghatafan itu orang Yahudi. Saya lupa Yahudi atau tidak, yang jelas Ghatafan. Dalam satu riwayat, Nu'man bin Bishir masuk Islam. Dia minta izin ke Rasulullah. Saya bisa membuat Ghatafan ini pulang. Dengan cara apa? Izinkan saya berbohong Rasulullah. Kamu saya izinkan ke Rasulullah. Akhirnya ditipunya Ghatafan, ditipunya Quraisy. Ghatafan takut Quraisy berkhianat, Quraisy takut Ghatafan berkhianat. Akhirnya dua-duanya bubar. Walaupun memang ada sebab lain, yaitu angin kencang. Dan perang Khandaq itu menang tanpa perang itu. Dalam riwayat lain, Ghatafan dijanjikan sejumlah uang. Pokoknya Ghatafan nggak usah ikut perang bersama Quraisy. Kalian saya kasih uang. Dalam riwayat lain. Fathul Dzara'i. Wah, tidak sesuai sunnah lah. Itu Rasulullah. Istihsan itu diantaranya. Ini kalau diteruskan hukum kayak begini nanti susah. Raf'ul haraj kan penting. Maka dibolehkan. Walaupun haram dibolehkan. Kenapa? Karena terlalu kecil, terlalu sedikit. Di antaranya, saya sering mengatakan di antaranya, Jagorawi jauh dekat 7.000. Ketika diterapkan berdasarkan jarak, bikin macet. Macet adalah masyakko, macet adalah haraj. Kalau begitu udahlah sama ratakannya, jauh dekat 7.000. Haram, memang haram, tapi istihsanan jadi boleh. Istihsanan. Maslahah mursalah, ini sinnya salah, maslahah mursalah juga sama. Yang pernah saya sampaikan ketika siapa? Imam Malik menghukumi tidak dengan hadis. Kenapa? Situasinya beda. Perempuan tidak boleh bersaksi, tapi kalau di asrama putri perempuan boleh bersaksi. Lah kan harus laki-laki menurut Al-Qur'an. Iya, masalahnya situasinya nggak ada laki-laki. Maslahah mursalah. Juga man uhya raf'ul haraj sama. Yang sedikit-sedikit mah dimaafkan gitu. Yang namanya makan harus bayar dulu baru makan. Restoran Padang yang begitu dimaafkan lah, istihsanan dimaafkan dikit-dikit gitu. Istihsanan. Jadi semua adalah prediksi istihsan. Kenapa? Diprediksi kalau tetap haram bikin macet, prediksi. Masalah mursalah, kalau perempuan tidak bersaksi, nanti hilang hak-hak perempuan di asrama putri. Jadi berdasarkan apa?
Adapun kaidah fikih banyak berdasarkan ma'alat. Al-masalah al-amma muqaddam al-masalah khasah ma'alat. Idza ta'arul mafsadatani ru'yadhu wa dharran birtikabi akhafihima, juga prediksi masalah bahaya. Yakhtaru ahwana syarrain, yang dipilih ke bahaya yang paling ringan. La dharar wa la dhirar, ad-dharar la yuzalu bi, semua adalah ma'alat. Juga ini kaidahnya baik. Ad-dharar afsyad yuzalu bi dharar akhaf. Ta'arul mafsadatani ru'yadhu wa dharran birtikabi akhafihima. Yutamadul khas, idar kham, semuanya adalah tentang ma'alat, al-ma'alat. Prediksi ke depan. Jadi dari makullah tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memakai fikih ma'alat. Tolong, terkadang tadi permasalahannya ada dua. Satu, haram jadi halal, atau dibalik. Haram jadi halal. Oh ini kan haram. Silahkan. Lihat dulu penjelasan ulama, penjelasan mufti dalam masalah ini. Ya, yang sampai, wah ini tidak sesuai Quran. Itu saya sunat. Makanya saya kira rubahlah cara berpikirnya. Jangan sampai salah arah. Sebagai ini, sebetulnya detail sekali. Tapi kalau terlalu detail juga tidak terlalu manfaat. Karena memang yang kita butuhkan hanya ini. Sedangkan yang lebih detail bagaimana nanti prediksi, bagaimana mekanismenya, itu memang terlalu detail. Nah, saya kira ini Ustaz Miftah, mudah-mudahan bisa difahami. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian jangan terlalu mencap, wah ini terlalu banyak membolehkan yang haram, terlalu banyak yang mengharamkan yang boleh. Masalahnya al-ma'alah. Nah, insyaallah terakhir nanti ada fiqh tanzil. Oh ya, baik. Salah satu contohnya fiqh tanzil itu riba haram. Kita sepakat masyarakat anti riba. Tapi maksud riba adalah segala riba, ya nggak sepakat juga. Fikih tanzilnya nggak sepakat. Insyaallah fikih tanzil. Nah, silakan. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan katsiran atas penjelasan tentang fikih ma'alat pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa diterima dan dipahami oleh para partisipan semuanya ya. Sekarang seksi tanya jawab. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, mempertajam, memperjelas, atau ada kasus tertentu gitu ya. Silahkan. Baik secara chat maupun secara lisan. Fadal. Tadi ada raise hand kalau nggak salah. Oh ya. Yang raise hand bisa meng-unmute. Silakan. Mungkin sebelum ada yang bertanya, pertanyaan dari saya, Ustaz. Ya, silakan. Fikih ma'alat, fikih pertimbangan prediksi ke depan itu kewenangan individu atau sebuah apa namanya, Ustaz, unit majelis syuro ulama gitu, Ustaz. Memang hampir tidak ada mujtahid zaman sekarang, tapi ada ijtihad kolektif dan ijtihad dalam masalah tertentu. Makanya sebenarnya majelis-majelis fatwa dibolehkan memprediksi masalah tersebut. Namun ada syarat yang lebih ketat lagi kalau dibahas. Memang itu wewenangnya sebuah majelis fatwa. Kalau kita misalkan ada MUI dan yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua, boleh nggak fikih ma'alat berdasarkan prediksi pribadi sebelum, kalau tidak ada kesempatan bertanya, lakukan dulu, nanti baru bertanya. Karena sahabat begitu ya. Rasulullahnya di Madinah, mereka di perjalanan, udahlah lakukan dulu saja. Nanti bagaimana? Ya tanya ke Rasulullah, tadi begini, boleh nggak? Kalau memang harus segera diputuskan. Kalau sekarang kan semua gampang ya. Mencari di internet, di BBB gampang. Kalau dulu kan nggak ada WA Rasulullah, nggak WA dulu ke Rasulullah, gitu kan nggak ada yang beda. Gitu ya. Jadi boleh dilakukan pribadi, Ustaz ya? Dalam kondisi tidak ada yang bisa ditanya dan harus segera diputuskan. Sekarang mah gampang pakai WA, pakai telepon, Ustaz ya. Ya, betul. Ya, silakan jika ada yang bertanya, tidak harus tentang tema hari ini, bisa tema lain. Tafadhol. Ya, saya, Pak Ustaz. Mangga. Ya, Ali Muhammad. Assalamualaikum dari Jakarta. Boleh dibuka videonya? Pak Ali, ya.
Nah, ini masalah prediksi kemunculan Imam Al-Mahdi, Ustaz. Oh, Bagaimana menurut fikih ma'alat? Kita harus Nah, baiat dan sebagainya nantinya. hal-hal yang al-ghaib, hal-hal yang gaib itu bukan ma'alat ya sebetulnya. Hal-hal yang gaib di situ kita imani berdasarkan hadis sahih. Seperti terjadinya kiamat, itu bukan ma'alat. Itu sesuatu yang dalam ilmu gaib. Hanya Allah yang mengetahui kapan. Jadi yang namanya tanda-tanda kiamat itu sebetulnya ilmu gaib. Kita berhak yang wajib mengimaninya. Permasalahannya kapan wallahu a'lam. Makanya ketika berbicara masalah tanda-tanda kiamat, yang jadi masalah bukan tanda kiamatnya, fikih tanzilnya. Apakah ini yang dimaksud hadis? Imam Mahdinya iya. Apakah si fulan Imam Mahdi? Itu kan masalahnya. Jadi itu bukan fikih ma'alat. Itu masuknya nanti dalam mengimani sesuatu yang Allah. Baik, Ustaz. Nah, baru kalau itu. jadi bukan memahami apa namanya Nubuat enggak? nubuah bukan Ustaz ya. Ini tentang kasus hukum Ustaz ya. Lebih pada fokus kasus hukum ya. Bukan apa yang terjadi. Silakan Bu Lolo Kamalia buka mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan, Ustadz. Pertama yaitu pernah mendengar ini hadis atau asar ya, yang hati-hati dengan firasat orang beriman. Maksudnya intuisi atau firasat apakah bisa menentukan satu sikap atau tadi yang fikih ma'alat ini. Itu ya, karena kan selain data-data yang masuk dan sebagainya, ya, ini juga bisa jadi bahan masukan atau enggak gitu ya. Yang kedua, terkait dengan tadi yang Gus Baha itu, kalau itu secara fikih dibolehkan gitu ya, apabila itu bertentangan dengan hukum positif setempat dan efeknya kalau itu bertentangan dan ketahuan, apakah bukannya akan lebih mudaratnya menghancurkan yang mempunyai hajat tersebut gitu. Nah, paham nggak Ustaz? Kayak gitu. Jadi kalau bertentangan dengan hukum positif atau hukum di negara tersempat, kemudian ketahuan tuh malah jadi fitnah, itu gimana ya? Kita aja Ustaz. Assalamualaikum. pertama al-farasatu salah satu mukmin saya kira tidak bisa dijadikan sebagai pertimbangan fikih ma'alat. Yang namanya prediksi ke depan biasanya melalui pendekatan analisa ilmu secara hubungan sebab akibat. Makanya contoh gini, boleh tidak mencegah COVID-19 dengan ruqyah? Nggak boleh. Harus dengan yang berdasarkan ilmu yang sudah melakukan teruji. Makanya ada yang mengatakan kita vaksin paling efektif baca Quran, nggak boleh. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan adalah akhdhu bil asbab. Ya, ini sebuah hal yang secara ilmiah dibuktikan secara ilmiah. Jadi kalau seperti tadi menurut Ustadz berdasarkan hadisnya benar, pemahaman Ustadznya yang dimasalahkan. Jadi Ustadz dia tidak boleh berbicara tentang vaksin ya Ustadz, kecuali hukumnya saja. Nah, jadi yang namanya prediksi itu harus melalui ilmu berdasarkan pertimbangan ilmu yang difahami oleh manusia. Maka tadi akal. Nah, yang kedua tadi pendapat Gus Baha, yang kalau Baha memang enak ya, karena beliau memang fikih saja, tidak ada tendensius ke partai atau yang lainnya. Sekarang bagaimana fikih ma'alatnya? Makanya pertimbangannya maslahat mafsadah secara luas. Ini kayaknya bakalan ketahuan, nggak boleh. Karena bahayanya lebih besar lagi. Bagaimana kalau dikemas dengan misalkan uang saksi? Sah-sah aja, uang saksi kan boleh, yang namanya saksi. Nah, gitu kan?
Nah, memang termasuk. Sekarang misalnya gini, maaf, misalkan gini, sebuah partai mengatakan tidak ada money politik dengan pertimbangan orang tambah yakin bahwa ini adalah sangat bersih. Bagaimana pertimbangan maslahat yang ke depan yang lebih besar atau pertimbangan sesaat, kan beda lah. Nah, kenapa kalau Gus Baha kan tidak punya pengalaman dalam dunia politik, gitu. Secara fikih murni saja, tidak berpertimbangan masalah hukum positif karena murni fikih. Gitu. Jadi kalau secara murni fikih tanpa ada pertimbangan tadi, ya boleh. Nah, itu kan permasalahannya yang tidak boleh di Indonesia diantaranya memilih berdasarkan agama. Oh, bisa kena delik lagi. Sedangkan dalam fikih jelas dalam fikih perseteruan hak batil, perseteruan muslim kafir, fikih jelas. Makanya di sini yang ada fikih, ada fatwa nantinya. Lebih hati-hati lagi dalam masalah seperti itu. Lebih hati-hati. Kalau memang dipastikan aman dalam beberapa hal, makanya ada aman syarat, 3 aman kalau nggak salah. Nah, gitu ya, insyaallah. Ustaz, ada pertanyaan di kolom chat, Ustaz. Ya. Silakan yang lain yang mau bertanya nanti. Bu Sarifah Dewi setelah ini ya, Bu Sarifah ya. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana hukum honor dari proyek penelitian yang didanai oleh bank konvensional? Tidak masalah. Maksudnya kisah halal walaupun dia dapatnya haram. Yang kalau ada orang mencuri barang kemudian dikasihkan ke kita, nah haram karena barang tersebut ada pemiliknya. Orang kerja di bank haram, kemudian uangnya haram, tapi tidak ada pemiliknya, dikasihkan ke kita, halal. Jadi haram itu ada 2. Haram karena mengambil punya orang harus dikembalikan. Haram karena apa? Karena transaksi, ya itu masih boleh diterima. Maka boleh menerima dari BI untuk penelitian. Nah, Ustaz, yang barang curian tadi kalau kita tahu Ustaz itu buang curian, bagaimana Ustaz? Nggak boleh. Maharum akhlu harumai kau nggak boleh. Bukan punya dia kok. Ya, maksudnya berarti nggak halal dong Ustaz kalau halal. Beda. Kecuali misalkan ada orang korupsi tahun 90. Mau dikembalikan justru jadi masalah. Orang udah nggak ada, catatan udah nggak ada. Sudah misalkan digunakan untuk maslahat umatnya, silakan saja. Untuk menghapus dosa. Jadi menghapus dosa dari mengambil harta orang lain adalah dikembalikan. Jadi dana korupsi boleh dipakai kalau nggak ada. Kalau memang tidak bisa dikembalikan kepada institusinya. Ya. Untuk apa saja Ustaz ya? Ya. No. Silakan Bu Sarifah Dewi. Ada pertanyaan apa Ustaz? Coba ada masalah nafkah. Bentar Ustaz, saya coba dulu. Bu Sarifah Dewi, silakan. Ya, silakan Bu Sarifah Dewi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini aslinya ibu rumah tangga Ustaz. Nah. Karena jualan kemarin, maka jualan kecil-kecilan ya. Saya termasuk digolongkan ke UMKM gitu Ustaz. Usaha mikro, kecil, menengah. Nah, sebagaimana kita ketahui, sekarang ini pemerintah sangat gencar memperhatikan UMKM. Salah satunya dengan permodalan, Ustadz ya. Nah, permodalan yang digencarkan itu adalah semacam KUR yang dikeluarkan oleh bank konvensional, termasuk juga bank UMKM. Saya menanyakan, adakah yang melalui bank syariah? Karena saya gelisah, Ustadz. Sudah kami usaha kecil dijeroboskan, dijebloskan atau dimasukkan dijerumuskan lah gitu ke dalam riba. Saya nggak terima, Ustadz. Nah, kemudian saya menulis buku, Ustadz, untuk mengangkat permasalahan ini bahwa kita walaupun pedagang kecil harus benar-benar bersih dari riba. Dan itu saya tujukan juga kepada pemerintah dan sebagainya buku itu. Nah, masalahnya adalah ketika kemarin saya ikutin kajiannya Ustadz tentang vaksin gitu ya, bahwa berdasarkan Al-Quran itu kita tunjukkan ilmiahnya di mana. Jangan sampai kita sekedar
gitu aja gitu ya. Intinya kan gitu Ustaz. Harus menunjukkan bahwa Al-Quran itu ilmiah. Nah, kalau saya sebagai ibu rumah tangga gimana menunjukkan bahwa riba itu ilmiah? Adakah setiap data empiris yang menunjukkan bahwa orang yang memakan riba itu bangkrut? Atau kan sudah jelas kalau misalkan pelaku riba itu adalah berperang melawan Allah dan Rasulnya. Bagaimana saya bisa menunjukkan data ilmiahnya, Ustadz? Sedangkan saya hanya sebagai ibu rumah tangga. Dan itu sangat mempengaruhi buku saya nanti, Ustadz. Kalau misalkan, Bu Dewi, tunjukkan data ilmiahnya. Nah, saya gimana, Pas Ustadz? Mungkin demikian pertanyaan saya. Semoga bisa ditangkap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jadi memang tadi dibutuhkan data empiris ya. Secara pengalaman riba itu merugikan. Nah, coba saya saya ngajar juga di ekonomi Islam di UIK. Nah, diantaranya Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana Dr. Henry Tanjung. Beliau nanti ada bukunya itu, silakan dilihat nanti Bu Dewi tentang bukunya Dr. Henry Tanjung tentang kenapa kita harus tidak riba. Coba diklik Henry Tanjung, bukunya apa saja. Mungkin bukunya ditulis di chat Ustaz, biar saya sponsor. Saya juga lupa judulnya, cuman waktu itu sedang stadium general. Makanya UIK punya program para dai ekonomi Islam. Di antaranya secara sejarah dunia memang riba itu merugikan. Secara singkat ya, terbukti secara data riba itu merugikan. Merugikan. Sebetulnya yang menjadi menarik adalah kalau seandainya Bu Dewi ini bisa membuktikan secara ilmiah di tengah masyarakat terbukti yang makan riba itu bahagianya sesaat, tapi susahnya sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Di dunia sebelum di akhirat. Iya. Kan yang terjadi sekarang banyak hartanya nggak bahagianya. Gitu. Ya. Itu memang perlu data. Namun sekali lagi silakan lihat di bukunya Dr. Henry Tanjung. Waktu itu saya mengikuti buku tersebut ketika beliau sedang menyampaikan stadium general. Di depan mahasiswa, mereka peserta program dai ekonomi Islam di UIK S2. Itu disebutkan datanya. Nah, kalau begitu bisa dinukil dari data tersebut dan memang ini membuktikan riba itu bahayanya di dunia sebelum di akhirat. Secara umum, kenapa kemiskinan tidak bisa dihapus di Indonesia karena di dunia karena memang sistemnya riba. Konsep mendapatkan rizki dalam Islam, 1 bekerja, 2 menanggung resiko. Sedangkan riba tidak bekerja, tidak menanggung resiko. Kalau secara seorang yang beriman, apa sih bahayanya riba? Bahayanya riba itu tidak lagi menyembah Allah. Kenapa? Pertama, rizkinya pasti, nggak usah pakai kerja. Terus ngapain? Kan lihat bahaya riba adalah 1. Ketika rizki sudah dijamin karena uang yang bekerja uang, tanpa resiko, tanpa bekerja. Kan riba nggak ada resiko, nggak ada kerja, tapi dapat untung. Besok-besok ngapain sholat lagi? Orang saya udah dapat rizki kok. Dan itu berbahaya. Tapi secara umum silakan dirujuk ke Dr. Henry Tanjung. Dan banyak bukunya. Kalau tidak salah di antara kemarin yang dibahas itu adalah tentang pengalaman beliau, tapi judulnya saya lupa tentang apa ya gitu. Tapi jelas itu memang dalam bentuk cerpen, akan tetapi data beliau gitu. Bahwa memang riba itu merugikan dunia secara global. Secara katakanlah secara individu, coba lihat para pelaku riba. Apa yang terjadi? Apakah memang bahagia? Gitu ya, insya Allah. Dan memang yang namanya ilmu baik ilmu syariat dengan ilmu umum tidak akan bertentangan selama dua-duanya mencapai hak itu. Enggak bertentangan. Gitu ya, insya Allah.
Jadi intinya mungkin Ya. jangan sampai berpikir bahwa Islam itu tidak ilmiah gitu. Tidak, terbukti gitu. Nah, gitu ya. Insyaallah. Jazakumullah khair Ustaz. Kalau fik. Cukup ya, Bu. Saya bacakan Ustaz ya pertanyaannya ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz, Afwan bertanya, kalau misal uang belanja dari suami cukup buat sebulan, lalu banyak digunakan untuk infak sehingga uang tidak mencukupi lagi untuk kebutuhan. Bagaimana sebaiknya yang utama Ustaz? Syukran. Prinsipnya infak itu sisa kebutuhan. Maka di sini kalau amanatnya untuk kebutuhan 2 bulan dipakai untuk infak, berarti infaknya juga nggak boleh. Infak itu sisa dari kebutuhan. Maka jangan termakan pemahaman infak saja nanti juga tambah, nggak boleh. Harus berdasarkan perhitungan manusia yang tepat. Ya boleh. Al-Quran kan bilang, iya masalahnya Al-Qurannya benar, tapi apakah sedekahnya kita diterima Allah sehingga dilipat gandakan? Apakah melipat gandakan sedekah itu kontan atau tidak? Kalau kontan, kalau tidak kontan gimana? Bagaimana? Mungkin saja kita sedekah sekarang dibalasnya di akhirat. Jadi nggak bisa jadi perhitungan begitu. Nggak bisa. Harus berdasarkan perhitungan manusia. Jadi nggak boleh infak ini untuk 2 bulan. Cukup, semuanya cukup, tapi dipakai infak. Jadi nggak cukup, berarti infaknya yang nggak boleh. Kenapa? Bukan sisa kebutuhan. Tidak, bukan sisa kebutuhan. Yang mungkin infaknya terlalu besar sehingga tidak nafkahnya tidak cukup. Nah, Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz nih. Ya, silakan. Mungkin 10 menit lagi. Ustaz, di tengah perkembangan bisnis dan teknologi yang sangat variatif, banyak model baru muncul dalam bisnis. Agar kita yang awam tidak terjerumus ke dalam bisnis yang haram, bagaimana agar bisa membedakan bisnis tersebut halal atau haram? Secara fikih nusus gampang sebetulnya ya, karena ilmunya sudah selesai. Akan tetapi masalah fikih tanzil yang minggu depan insya Allah kita ini kan. Misalkan gini, riba jelas. Apakah masalah ini riba? Goror jelas. Apakah money game riba goror? Apakah money game maisir? Bagaimana untuk menilai halal haramnya, Dr. Oni? Salah seorang pakar ekonomi Islam di Indonesia yang menjadi Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Indonesia ya. 3 orang, di antaranya Dr. Oni, Dr. Didin, Dr. Oni, ada satu lagi saya lupa. Beliau mengatakan ada bukunya Riba, Goror, dan Maisir. 10 hal yang harus dihindari agar disebut halal, bisnis halal. 10 hal ya, 10 hal. 1, terbebas dari riba. 2, terbebas dari inah. 3, terbebas dari jual buy-udain bidain, jual piutang. Yang ketiga, bebas dari 2 akad dalam 1 transaksi. Keempat, bebas dari al-najash. Kelima, bebas dari ihtikar. Keenam, bebas dari maisir. Kemudian bebas dari goror, bebas dari riswah. Yang terakhir, bisnisnya tidak barang haram. Barang najis misalkan. Jadi ada 10 hal tersebut. Nah, terus bagaimana? Saya nggak hafal yang 10. Ya nanti dirujuk saja. Ada bukunya Dr. Oni, riba dan goror. Riba dan goror. Itu simpel sekali. Nah, permasalahannya itu baru fikih nusus. Bagaimana? Nah, misalkan ada bisnis. Bisnisnya bagaimana? Multi level marketing. Ini gimana? Ini terjadi goror. Ya udah haram karena terjadi goror. Ini terjadi maisir, haram. Contoh gini. Umroh. Bayar sekarang, berangkat tahun depan. Bayar sekarang 10 juta, tahun depan berangkat asal bayar sekarang. Uangnya dibisniskan dulu oleh perusahaan.
akhirnya orang banyak, akhirnya nggak bisa mengelola uang, akhirnya murah tapi nggak ada yang berangkat. Berarti kan apa? Maisir, terlalu gambling. Gitu ya, insyaallah. Nah, jadi kalau mau terhindar riba, terhindar ina, terhindar goror, terhindar najas, terhindar ihtikar, terhindar maisir, terhindar riswah, terhindar 2 akad dalam 1 akad, terhindar dari jual beli piutang, yang terakhir terhindar dari bisnis yang sifat zatnya haram. Itu ya, insyaallah. Baik, Ustaz. Udah, Ustaz? Ya. Ya, jazakallah khairan katsiran atas kajian pada pagi hari ini dan tanya jawab yang telah terjadi ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa kami terima, bisa para partisipan terima dan pahami ya, dan menjadi panduan buat paling tidak wawasan gitu ya, buat tentang hukum-hukum fikih ya, tentang kasus-kasus kontemporer. Baiklah, insya Allah kita pekan depan akan membahas fikih tanzil, Ustadz ya. Dalam closing statement mungkin nanti bisa dijelaskan singkat sedikit aja fikih tanzil sambil. Untuk fikih tanzil, riba haram, jelas riba haram. Muncul masalah go food atau bukan top up go GoPay ya. Apakah top up GoPay riba? Itu fikih tanzil. Kalau riba haram, jelas haram. Kita hindari riba, jelas kita hindari riba. Tapi yang disayangkan adalah yang dihindari riba, tapi maksudnya segala hal riba. Menurut fatwa seseorang, masyarakat anti riba. Ya kita masyarakat anti riba. Tapi semua jadi riba, ya kita bukan masyarakat semua riba. Gitu. Maksudnya apapun masalahnya, pokoknya riba. Sampai saya ditanya, ini kan untungnya, wah ini untung riba. Emang untung riba? Belum tentu untung itu riba. Jadi jangan sampai terlalu keras dalam masalah muamalat. Akhirnya ya udahlah, umat Islam jual gorengan semuanya. Sedangkan bisnis batu bara yang gede-gede, serahkan kepada yang tidak beriman. 20 tahun kemudian Indonesia hilang loh muslimnya. Nah, alatnya bahaya itu. Jadi jangan sampai semuanya riba. Akhirnya bisnis, perumahan, yang uangnya sih uang kafir. Ya, tambah bahaya lah. Ada ini contoh kasus, semua riba. Akhirnya buat perumahan, tampak 8 tampak. Yang ke-9 tanpa dibangun. Terjadi. Akhirnya syariat umat ini dirugikan. Saya kira barakallahu li wa lakum, mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita khususnya di zaman fitnah seperti ini. Apa itu fitnah? Kadang sulit dibedakan mana hak dan batil. Tapi cukup kaidahnya gini. Apapun, pemahaman apapun yang membuat orang kafir tidak suka, itu yang benar gitu. Loh, dari mana? Al-Qur'an, walau karihal musyrikun. Imam Syafi'i mengatakan, Anda lihat saja di kemana panah musuh diarahkan gitu. Kalau panah musuh kok ini kelompoknya kayak seneng banget orang kafir dengan orang ini. Ya berarti indikasi dong orang ini nggak benar gitu. Gitu ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair katsiran berada Taufik Walaibi atas paparan. Penutup Ustaz. Nah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan sabat dalam Islam ini, karena sekarang yang namanya sabat, tetap beriman sampai akhir hayat menjadi barang mahal. Kita memang beriman tapi kita khawatir menjual agama kita untuk kepentingan dunia. Kita khawatir menjadi orang-orang munafik. Yang mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita sampai Allah mencabut nyawa kita. Kita tetap dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La ilaha illallah halimul karim subhana rabbil arsyil azim nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin la tada' lana lam illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridha fiha lana salah illa qadaitahu ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma la tada' lana maridan illa syafaitah. Allahumma la tada' lana maridan illa syafaitah. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma irfa'anna al-bala wal waba wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin muslimin. Allahumma izzil islam wal muslimin. Allahumma ahrikil kafarata wal musyrikin a'daka a'da'ad-din. Allahumma ij'alna mimman nasaraddin. Allahumma ij'alna mimman ansariddin. Allahumma ij'alna mimman nasaraddin. Allahumma ij'alna mimman ladzina yansuruna hadzal din ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Berikanlah